Selamat pagi saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali pagi hari ini kita boleh bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan baik. Saudara percaya bahwa Tuhan kita Allah yang setia. Amin. Kasih-Nya, kesetiaannya tidak pernah berubah bagi kita semua. Bahkan setiap hari baru adanya. Mari kita satu dalam doa, kita akan pujikan satu pujian untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami boleh merasakan kasih setia Tuhan. Tiada
Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Dan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Kau setia. Kau hadir di setiap Kau hadir di setiap langkahku. Tandaku berserah kepadamu. Buktikan Kau setia. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya
kasih Tuhan buat pagi hari yang indah ini. Kami boleh merasakan sukacita. Kami yakin dan percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Engkau menyediakan berkat-berkat yang luar biasa bagi kami semua yang hadir di tempat ini ya Bapa. Pagi ini kami siap Tuhan untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu sendiri yang bekerja atas kami, sehingga Tuhan puji-pujian yang akan kami naikkan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami semua yang diberkati Tuhan pagi hari ini boleh katakan amin. Ya, ada sukacita ya saudara. Pasti saudara-saudara sekalian percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang ajaib, seperti yang kita pujikan tadi bahwa Allah kita Allah yang setia. Kita akan pujikan bahwa Allah kita Allah yang ajaib. Yang tak terbanding kekuatanmu Tuhan, Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan. Telah ku serahkan ku rencanamu Tuhan, Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Katakan ajaib kau Tuhan. Tuhan, Engkau yang berkata, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus kau Raja mulia. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Amin. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan. Telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan, Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh ya, Ajaib kau Tuhan. ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia. Haleluya. Tuhan kita Tuhan yang baik. Kita sambung lagi dengan satu pujian, terpujilah namamu. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan,
sukacita kita akan pujikan suarakan haleluya. Kekuatan di hidupku, takkan pernah langkahku. Kau angkat tanganku, kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap aku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Yesus, Kau kekuatan hidupku. Yesus, Kau kekuatan hidupku, takkan Kau langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap aku lewati, sebab Engkau sertaku. Amin. Dengan imanku ku diselamatkan. Amin. Oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Berkuasa selamanya. Berkuasa selamanya. Sekali lagi, berkuasa selamanya. Berkuasa selamanya. Haleluya. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Mari kita bangkit berdiri, kita akan persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita akan pujikan satu pujian percaya. Saudara sekalian, kami undang untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Katakan bahwa kami percaya kepadamu Tuhan. Percaya, Percaya di saat ku tak mengerti. Percaya di saat ku tak melihat. Percaya, ku percaya. kasih
percaya padamu. Katakan percaya padamu. Percaya padamu. Haleluya. Kami percaya Tuhan. Kami amini setiap pujian yang kami naikkan kepada Tuhan. Firman Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan boleh memberikan kami jaminan. Firman Tuhan boleh menguatkan kami. Oleh karena itu Tuhan, pagi hari ini kami boleh bersyukur. Kami boleh ada saat ini di tempat ini. Dan kami yakin berkat Tuhan boleh Tuhan sediakan bagi kami. Terlebih firman yang akan dibentangkan oleh hamba-Mu yang sudah Tuhan percayakan bagi kami. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, ketika Tuhan mempercayakan hamba-Mu untuk membentangkan firman Tuhan, beliau boleh menjadi saluran berkat bagi kami, sehingga kami boleh diberkati hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami semua yang hadir di tempat ini siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Semua yang hadir di tempat ini boleh katakan amin. Haleluya. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ya. Semuanya sehat? Sehat. Penuh sukacita? Amin. Ada yang diberkati Tuhan? Amin. Ada yang mau saksi? Saksi dulu sebelum dengar firman Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pagi hari ini kita akan dilayani firman Tuhan. Tadi kita sudah nyanyi. Kita percaya firman-Nya iya dan amin. Betul? Anda yakin firman Tuhan akan terjadi? Amin. Dengarkan baik-baik ya. Firman Tuhan yang akan dilayani oleh hamba-Nya Bapak Pendeta Muda Christian Hadinata. Saya persilakan. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Haleluya. Ya, senang berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Jemaat GPDI Anugerah Bukit Bambe pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah mempercayakan saya untuk melayani Bapak Ibu Saudara sekalian melalui hamba-Nya Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang ada di tempat ini. Ya, suatu kehormatan bagi saya untuk berdiri di mimbar Tuhan yang kudus pada pagi hari ini. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, tema firman Tuhan pagi hari ini kita akan belajar tentang run to win, yaitu berlari untuk menang. Ya, firman Tuhan menggambarkan kehidupan kita orang-orang percaya yang ada di dalam Tuhan. Kita seperti seorang yang memasuki dalam satu pertandingan yang disebut dengan pertandingan iman. Nah, biasanya firman Tuhan menggambarkan kita seperti seorang yang sedang lari, yang masuk dalam pertandingan lari, Bapak Ibu. Dan diharapkan ketika Bapak Ibu masuk di dalam pertandingan lari, di dalam perlombaan lari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian bisa keluar sebagai pemenang. Nah, pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Bagaimana caranya Bapak Ibu Saudara sekalian kita bisa sama-sama keluar sebagai pemenang. Amin. Bapak Ibu rindu, Bapak Ibu mau menjadi pemenang pagi hari ini? Amin. Mari kita sama-sama baca ayatnya di 2 Timotius pasal yang keempat. 2 Timotius pasal yang keempat, ayatnya yang ke-7 dan 8. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita baca ayat firman Tuhan ini bersama-sama. 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-8. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Yang nggak bawa Alkitab, Bapak Ibu bisa baca di layar di depan, ya. Yang kelihatan tulisannya kecil, Bapak Ibu bisa baca
numpang Alkitab di sebelah Bapak Ibu. Sudah ketemu Bapak Ibu semuanya? Puji Tuhan. Kita baca bersama-sama ayat yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8. 3, 2, 1. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Rasul Paulus katakan kepada Timotius, dia menulis di dalam surat 2 Timotius, dia katakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Dan biarlah ayat firman Tuhan ini menjadi perkataan kita juga ketika nanti Tuhan datang mau menjemput kita secara pribadi, ya. Dan kita bisa berkata kepada Tuhan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik dan aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Nah, ini penting Bapak Ibu. Jadi kita harus mengakhiri pertandingan dengan baik, mencapai garis akhir, dan tetap memelihara iman. Sehingga apa? Ayat 8 ini boleh terjadi atas kehidupan kita masing-masing orang percaya. Dikatakan, sekarang telah tersedia bagiku apa? Mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Amin Bapak Ibu. Jadi ada upah yang tersedia bagi kita ketika kita bisa mengakhiri pertandingan dengan baik, mencapai garis finish dengan baik, dan tetap memelihara iman. Ada mahkota kebenaran yang Tuhan sediakan ketika kita setiap hari merindukan kedatangan Dia. Nah, Bapak Ibu, tujuan pertandingan, semua orang yang masuk di dalam pertandingan itu ingin menang. Tidak ada orang yang masuk di dalam pertandingan ingin kalah, kecuali kalau main waktu kecil ya Bapak Ibu ya. Anak-anak yang main kecil pupuk bawang ya namanya ya, ikut-ikutan main ya, dia nggak peduli, yang penting seneng masuk di dalam pertandingan, ikut-ikutan main dengan kakaknya ya. Anak kecil biasanya dijadikan bahan bulan-bulanan ya, jadi bahan untuk seneng-senengan aja sama kakak-kakaknya yang ngajak main ya. Dia nggak peduli menang atau kalah. Tetapi bagi saudara dan saya, kita orang-orang percaya yang dipanggil Tuhan untuk masuk di dalam pertandingan iman, tujuan kita ketika kita bertanding dalam pertandingan iman adalah supaya Bapak Ibu keluar sebagai pemenang. Bahkan firman Tuhan katakan kita ini adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Yang percaya katakan amin. Jadi orang yang menang adalah orang yang mencapai garis finish. Dia mendapatkan piala Bapak Ibu, mendapatkan medali ya. Tidak ada orang yang bertanding itu mengharapkan aku ikut pertandingan itu supaya kalah. Nggak ada. Semua orang yang bertanding, yang serius masuk dalam pertandingan, mereka mengharapkan ketika mereka masuk dalam pertandingan mereka bisa menang. Ya. Ada perlombaan yang namanya perlombaan maraton. Itu jaraknya 200 meter, 42 kilo, kurang lebih 200 meter sisanya ya. 42 kilo 200 meter. Nah, maraton itu diambil nama dari sebuah kota, di mana waktu itu ada seorang yang namanya Pidipides. Dia dikirim dari kota Maraton ke Athena. Untuk apa? Mengabarkan kemenangan kota Maraton melawan yang namanya bangsa Persia. Ya. Kemudian Pidipides itu lari sejauh 240 km ditempuh dalam 2 hari. Kemudian ditambah lagi 40 kilo. Bayangkan dia harus lari 240 km, nambah lagi 40 kilo. Akhirnya apa?
begitu dia berhasil menyampaikan pesan, dia tewas, dia meninggal. Karena apa? Kecapean. Zaman dulu nggak ada HP, Bapak Ibu ya, nggak ada WA, nggak ada SMS. Kabar itu bisa dikabarkan dengan cepat, nggak bisa seperti sekarang ini. Zaman dulu harus ada orang pembawa pesan, dan Pidipides ini adalah orang pembawa pesan, kurir yang membawakan pesan. Dia harus lari menyampaikan kabar kemenangan kepada Athena bahwa Persia sudah dikalahkan. Dia lari tanpa berhenti, Bapak Ibu ya. Akhirnya dia dikenang sebagai seorang pahlawan. Makanya perlombaan larinya itu disebut lari maraton. Kemudian ada olahraga yang terkenal sekarang ini yang butuh perjuangan ekstra keras, itu namanya triathlon. Triathlon itu dilakukan berurutan terus-menerus, renang, habis renang naik sepeda, habis naik sepeda lari, ya. Renangnya 1,5 kilo, naik sepedanya 40 kilo, larinya 10 kilo. Jadi butuh stamina yang kuat. Jadi kalau kita nggak pernah latihan, kita tidak pernah mencoba ya berlatih tiap hari, dijamin Bapak Ibu nggak bisa mengikuti perlombaan ini. Karena apa? Staminanya langsung habis, terkuras. Ketika lari 1,5 kilo aja nafas sudah belum ditambah naik sepedanya 40 kilo, belum renangnya, belum larinya. Jadi renang aja sudah ngos-ngosan, Bapak Ibu. Apalagi ada yang namanya triathlon tipe Ironman. Wah, ini dipaksa untuk jadi manusia besi ya. Ironman, renangnya 3,8 kilo, sepedanya 180 kilo, larinya 42 kilo, remek langsung. Kalau orang ini tidak terbiasa berlatih, ya. Nah, ada satu tempat latihan, namanya Nanning, ya, Nanning Gymnasium, itu di China. Nah, ini kunci keberhasilan kenapa China ketika Olimpiade dia selalu jadi juara 1, juara 2 dalam perolehan Olimpiade emas, ya. Emas, perak, perunggu. Kenapa? Ya, ini stadionnya. Kenapa bisa begitu? Karena di Cina mulai dari kecil anak-anak itu dilatih, ya, dibentuk badannya, ditekuk supaya nggak bungkuk, ya kan? Nggak boleh ngantuk. Kalau ngantuk digepuk, didisiplin, ya kan? Jadi dilatih elastisitasnya, dilatih kekuatannya, dilatih ketahanannya, staminanya dilatih sejak dari masa kecil. Bayangkan. Jadi orang untuk berhasil, untuk jadi atlet, nggak ujuk-ujuk Bapak Ibu, melalui proses. Dan Olimpiade itu pertandingan 4 tahun sekali, ya. Bayangkan dia harus latihan keras demi menjadi juara di pertandingan 4 tahun sekali. Bayangkan selama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun latihan terus, dan paling lombanya cuma berapa jam. Dia harus tampil cuma berapa menit, menampilkan hasil latihan selama 4 tahun di Olimpiade. Kalau dia gagal, dia akan ikutin Olimpiade berikutnya kalau lolos seleksi. Bayangkan, perjuangan ya nggak gampang ya. Ini dari anak kecil sampai nangis ya. Latihannya itu disertai dengan air mata, kesedihan, tangisan. Karena apa? Sakit, nggak enak. Makanya Bapak Ibu kalau mau berhasil di dalam dunia sekuler ya, butuh kerja keras, butuh usaha. Nggak bisa dengan diem, tidur, main game. Untuk anak-anak muda terus bisa berhasil jadi insinyur, bisa jadi arsitek, bisa jadi dokter dan sebagainya. Mimpi itu harus dibayar dengan apa? Sejak dini, belajar, kerja keras, usaha. Nggak ada ceritanya lagunya Mbak Surip itu bisa menghasilkan kesuksesan. Ya, masih ingat ya? Bangun lagi, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, bangun, tidur lagi. Akhirnya nggak bangun-bangun. Mbak Suripnya meninggal, dipanggil Tuhan, nggak bangun. Karena apa? Menyesatkan. Nggak ada orang bangun tidur. Apalagi kalau anak muda bangun tidur main game, bangun tidur main game, bangun tidur makan.
ya gak akan bisa berhasil Bapak Ibu. Ya, seperti Samuel main keyboard, butuh latihan. Nggak pernah berlatih, nggak bisa ucuk-ucuk langsung jadi pemain musik hebat. Wah, canggih seperti Mozart. Nggak bisa. Latihan setiap hari. Ya, latihan. Seperti anak ini. Memang nggak enak. Yang lain seneng-seneng, temennya yang lain bisa jalan-jalan ke mall, dia harus korbankan waktunya, memberi diri, didisiplin. Ya, nggak bisa kemana-mana. Latihan, kerja keras. Saya punya teman yang keluarganya masuk di PBSI Jarum ya, di Kudus, di asramanya. Mau ketemu nggak gampang, ada jadwalnya. Mau ketemu, kita datang ke kota Kudus waktu itu, mau ketemu nggak bisa. Karena apa? Bukan jadwalnya untuk ketemu. Mereka harus latihan. Bahkan makannya pun diatur, gizinya berapa, nggak boleh sembarangan. Aku suka pedes, bilang ke pelatihnya, aku hari ini mau minta sambelnya Bu Rudi. Nggak bisa, nanti mencret, bahaya. Itu makannya aja diatur, dihitung gizinya, nggak boleh sembarangan. Latihan, treadmill dan sebagainya. Jadi ada air mata, ada kesedihan, ada tangisan, karena yang namanya proses itu memang nggak enak Bapak Ibu ya. Nah ini anak kecil kakinya diinjak supaya apa? Lurus ya. Kemudian badannya ditekuk-tekuk supaya fleksibel. Nah ini dari sejak kecil mereka dilatih secara keras. Bapak Ibu, this school in Hangzhou, one of several sports schools in China, nah itu where children as young as 4 pegangan gelantungan to the limit. ya. Bapak Ibu bisa lihat itu wajahnya bagaimana anak-anak ini. Aduh, mau nangis rasanya ya kan. Ini yang latihan renang, dilatih terus setiap hari From their family ya. with the promise of sporting glory. Others have their progress watched by Jadi parents. saya mau katakan sekali lagi pada Bapak Ibu, dalam perlombaan orang itu harus terus berlatih. Nggak ada yang ujuk-ujuk langsung bisa jadi juara. Ini di balik juaranya ada usaha, kerja keras yang dilakukan. These Bapak Ibu ya, techniques have been condemned as archaic, ditekuk-tekuk cruel, ya supaya badannya terbentuk, drawn with the military. bisa elastis. But the headmaster of this school says there's a price for success. 竞技体育啊，本身必须 Nah ini ya, nangis. Tapi apa akibatnya? Mereka dalam pikirannya menanamkan saya harus jadi juara. Yang ada di dalam pikiran orang-orang tadi, kenapa mau bekerja keras, kenapa mau dilatih? Karena merindukan ini ya, medali emas khususnya, cinpai dalam bahasa Mandarinnya ya. Akhirnya kerja keras itu terbayarkan ketika mereka berhasil memenangkan pertandingan ya. Bahkan Bapak Ibu ya, ketika misi itu sudah complete, sudah berhasil dikerjakan ya, ini bisa ketemu dengan presiden ya. Kemarin yang menang dalam bulu tangkis dapat medali emas, kemudian yang sebelahnya ini juara kalau nggak salah angkat besi ya, dapat hadiah, dapat uang, bisa ketemu presiden. Nah, Rasul Paulus mengumpamakan perjalanan kita ke surga itu seperti ayat firman Tuhan yang kita baca itu disamakan dengan perlombaan lari Bapak Ibu ya. Karena Rasul Paulus suka olahraga mungkin ya, dia gambarkan kita ini seperti seorang atlet yang masuk di dalam pertandingan. Garis finishnya mana? Surga. Hadiahnya apa? Mahkota abadi. Bapak Ibu mau mendapatkan? Amin. Nah, kita baca di 1 Korintus 9 ayat 24. 1 Korintus 9 ayat 24. Kita baca ayat firman Tuhan ini bersama-sama.
Sekali lagi saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita baca ayat ini. Satu Korintus 9 ayat yang ke-24. 3, 2, 1. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapatkan hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Amin. Silakan duduk. Jadi ini yang Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Korintus dan kepada jemaat GPDI Anugerah Bukit Bambe supaya kita bisa memenangkan pertandingan. Di sini dikatakan bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi ada satu orang saja yang mendapatkan hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Dengan kata lain, larilah begitu rupa itu Rasul Paulus katakan kepada kita semua pagi hari ini lewat kebenaran firman Tuhan, lari sekuat tenagamu, seluruh kemampuanmu, bahkan sampai terengah-engah, sampai nafas pengakhiran, sampai nafas penghabisan, ya, sampai garis akhir. Lari sekuat tenaga. Jadi di dalam mempertahankan iman Bapak Ibu, ada usaha yang harus kita lakukan. Lari begitu rupa. Artinya kerjakan itu sekuat tenagamu. Kerjakan itu walaupun kita sekarang menghadapi masalah persoalan sampai kita katakan Tuhan tidak kuat, Tuhan stop Tuhan. Tapi firman Tuhan pagi hari ini, tetap larilah. Amin. Jangan pernah menyerah. Saya tahu di masa Covid ini, ya, jemaat Tuhan banyak menghadapi masa-masa sukar dalam perekonomian, ya, ada pergumulan. Waduh, bagaimana ini pekerjaan dan sebagainya. Bukan cuma Bapak Ibu yang menghadapi, hamba-hamba Tuhan juga banyak yang mengalami masalah tersebut. Tapi firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan, larilah begitu rupa. Amin. Jangan menyerah, jangan putus asa, jangan sampai keluar dari kamu, ya, ada di dalam hatimu pikiran, wes gak gereja-gerejaan mana Tuhan, aku sudah bosen, aku sudah muak, aku gak mau ibadah lagi. Ini adalah tipe orang yang menyerah, tipe orang yang kalah. Karena apa? Dia kalah sebelum bertanding, dia kalah di tengah-tengah pertandingan. Makanya Rasul Paulus katakan, larilah begitu rupa. Justru di masa sulit ini kita semakin menggiatkan diri untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya. 1 Korintus 9 ayat 25 tadi dikatakan, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya. Ya, kita baca aja ayat ini bersama-sama ya. 1 Korintus 9 ayat 25. Lanjutannya ayat 24 ya. Dikatakan apa? Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Jadi untuk mendapatkan mahkota yang fana, firman Tuhan katakan, orang tadi bertanding dengan cara apa? Menguasai diri dalam segala hal. Ya kan? Makannya diatur, tiap hari treadmill, olahraga, selalu demikian, membosankan. Memang nggak enak bagi daging. Tanya atlet-atlet yang bertanding, tapi mereka nikmati. Padahal itu untuk mahkota yang fana. Apalagi kita melakukannya dan masuk dalam pertandingan iman, kita melakukan untuk memperoleh mahkota yang abadi, ya. Nah, ini perbedaan mahkota fana dengan mahkota yang abadi, ya. Mahkota fana, walaupun ini mahkotanya Ratu Elizabeth, firman Tuhan katakan fana. Kita mau kejar yang namanya mahkota abadi. Katakan bersama-sama, saya mau mengejar mahkota yang abadi. Kasih tahu kanan kiri,
ya nggak usah salaman, kasih tahu aja, tengok, kejar mahkota abadi, bilang, ya, jangan mahkota yang fana. Nah, untuk mengejar mahkota yang abadi, rohani kita juga harus dilatih. Seperti tadi, anak-anak tadi dilatih di Nading Gimnasium, ya. Nah, bagaimana kerohanian kita dilatih? Dilatihnya di gereja, Bapak Ibu. Makanya jangan pernah Bapak Ibu meninggalkan persekutuan dengan sesama anak Tuhan di gereja. Memang kadang-kadang di gereja kita gesekan, ya, dengan sesama pelayan Tuhan, dengan pemain musik, dengan singer. Bahkan tadi, ya, misalkan waktu nyanyi, wah ini pemain musiknya ini kok nggak ngerti sih lagunya ini, sudah jengkel ini, ya kan? Ada gesekan, tapi di situ kita dilatih, betul nggak? Wah ini kok fals ini. Itu baru dengan main musik, belum dengan singer, belum dengan penerima tamu, belum dengan sesama jemaat. Kadang-kadang ada yang menyinggung kita, tapi firman Tuhan katakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kita dibentuk lewat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan tiap minggu di mimbar Tuhan ini. Itu melatih kita, membentuk kita, Bapak Ibu. Jangan bosan, karena gereja itu adalah pusat pelatihan rohani bagi anak-anak Tuhan. Amin. Ya, jadi mungkin di gereja kita itu dibentuk, diinjak seperti itu ya, ditekuk dan sebagainya. Nggak enak memang dengarkan, aduh firman Tuhannya pagi hari ini kok pedes ya, kemarin sudah rasa sambal rica-rica balado, nggak enak. Terima, telan itu, karena tujuannya memproses kita supaya Bapak Ibu keluar sebagai pemenang. Nah, cara untuk menang, pagi hari ini kita akan belajar bagaimana caranya Bapak Ibu keluar sebagai pemenang dalam perlombaan iman ini. Satu, ingat baik-baik dalam diri kita bahwa di dalam gereja, ya, sebagai anak-anak Tuhan kita punya pelatih. Pelatihnya namanya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Katakan, pelatih saya Tuhan Yesus Kristus. Ya. 2 Korintus 2 ayat 14 dikatakan, syukur kepada Allah yang dalam Yesus Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Kenapa kita punya pelatih yang namanya Yesus? Karena Yesus akan membawa kita ke dalam jalan kemenangan Tuhan. Bapak Ibu akan dibawa untuk menjadi pemenang ketika engkau memberi diri dilatih oleh Tuhan Yesus. Siapa yang suka sepak bola? Bapak-bapak pasti kenal ya. Siapa namanya? Hah? Wah, pinter ya. Jose Mourinho. Ini Jose Mourinho. Ini adalah salah satu pelatih dengan bayaran termahal di dunia. Bayarannya 20 juta euro per tahun. Euro itu mata uangnya Eropa ya. Ya, bacanya euro. 20 juta euro per tahun. Bisa dibayangkan? Itu sama dengan 363 miliar per tahun. Duit gede nggak itu? Kalau dibagi bulan, sak bulan dia kerja melatih, gampang nggak sih sebetulnya? Dia cuma lari sana, jangan tinggal perintah-perintah. Bukan pekerjaan yang berat, tapi sebulan dia melatih, dia dapat gaji 30 M. Ya, 30 miliar 250 juta. Ini kalau Jose Mourinho jadi jemaat di tempat ini makmur Bapak Ibu, tempat ini langsung kebeli ya. Ya, kita berdoa ya supaya Jose Mourinho jadi jemaat di GPDI Bukit Bambe ya. Perpuluhannya tok sudah cukup beli 2 tempat ini. Kanan kiri muka belakang ya, Bapak Ibu. Ini Jose Mourinho, kenapa dia dibayar mahal? Ini karena dia tahu cara bawa tim sepak bolanya untuk jadi pemenang. Makanya dia mahal, bayarnya mahal. Dan pelatih rohani Bapak Ibu Saudara sekalian adalah Tuhan Yesus Kristus, yang jaminan pasti membawa Bapak Ibu untuk menang dan menang, bahkan lebih daripada pemenang. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita.
Ya, dia akan membuat hidupmu berkemenangan asalkan engkau mau dilatih, dibentuk oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadikan dia pelatih rohani kita. Amin. Kalau pelatih dunia saja itu mahal, apalagi kita punya pelatih rohani yang namanya Yesus Kristus, yang jamin Bapak Ibu untuk pasti menang asalkan kita mau nurut ketika kita dilatih. Orang gak akan bisa menang, tim gak bisa menang kalau biarpun pelatihnya Jose Mourinho tapi gak mau dilatih, suka-sukanya dia, ya gak bisa menang. Indonesia dilatih sama pelatih dari Korea ya, Kim Taeyong atau siapa, saya lupa namanya. Ya, tapi kalau mentalnya suka melawan, suka ini, gak bisa jadi juara. Ya. Yang kedua, jadi yang pertama tadi apa? Ingat, kita punya pelatih yang namanya Tuhan Yesus. Yang kedua, ikuti aturan main. Jadi yang namanya pemain dalam pertandingan olahraga, semuanya itu punya aturan. Jadi nggak bisa sakarepe dewe. Orang Jawa katakan suka-suka dewe, sakarepe dewe. Nggak bisa. Ada aturan-aturan yang harus ditaati. Ketika Bapak Ibu masuk di dalam pertandingan, kita baca di 2 Timotius 2 ayat 50, Rasul Paulus juga ngasih tahu kepada kita semua. Mari kita baca bersama-sama. 2 Timotius 2 ayat 5. 3, 2, 1. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Ya. 1 Korintus 9 ayat 26. Baca bersama-sama. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarang memukul. Jadi Rasul Paulus di sini ngerti, dia ingatkan kepada Timotius lewat 2 Timotius 5 ayat 9, ada aturan-aturan dalam olahraga yang harus kita ikuti. Begitu juga dalam pertandingan iman, ada aturan-aturan yang harus diikuti oleh anak-anak Tuhan. Aturan main, supaya Bapak Ibu tidak didiskualifikasi. Sorone ngomongnya sampai belepotan, didiskualifikasi, dikeluarkan dalam pertandingan. Pemain sepak bola nggak ikutin aturan, tendang sembarangan, gocean, apa, pukul sini, ya dikeluarkan kartu merah, langsung didis, timnya bisa kalah semua. Nah begitu juga dalam pertandingan iman, ada peraturan-peraturan dalam olahraga, Bapak Ibu. Dan Rasul Paulus ngasih tahu, ya, Paulus ini ternyata suka olahraga, ya, dia ngerti lari, dia ngerti tinju. Dia katakan, aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan mukul. Bukan petinju yang sembarangan mukul. Wah, itu kalau mukulnya sembarangan, mukul angin, tenaganya terbuang banyak, Bapak Ibu. Jadi dia mukul itu sudah harus lihat sasaran. Petinju-petinju yang hebat itu nggak sembarangan, ya, tapi dia ngelihat begitu musuh mendekat, ya kan, dia tahu titik-titik mana yang harus dipukul. Makanya pukulannya Mike Tyson itu, wah, langsung bisa bikin orang KO. Karena apa? Tepat sasaran, tenaganya langsung dikumpulkan, dia nggak sembarangan mukul. Oh, petinjunya mukul angin, gini-gini terus, ya habis tenaganya. Ya, ada aturan yang harus diikuti. Kita ngerti teknik-tekniknya. Begitu juga ketika Bapak Ibu ikut Tuhan, ikuti aturannya. Aturannya apa? Ini firman Tuhan. Amin. Ikuti aturan main. Yang ketiga, tanggalkan beban berat. Tidak ada pelari yang lari gandol tas, ya. Itu kalau mau camping, ya. Tapi Bapak Ibu, lihat pelari yang masuk di dalam perlombaan lari, semuanya menggunakan baju yang ringkes. Kalau perlu pakai singlet aja, supaya apa? Nggak seperti saya ini, mau gerak susah. Celananya celana pendek, supaya enak larinya. Ya. Ibrani 12 ayat 1 dikatakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun
dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi beban itu harus ditanggalkan, harus dilepas. Dan surat Ibrani ini memberitahukan kepada kita apa itu beban berat. Tanggalkan beban dan dosa. Banyak anak Tuhan dipanggil oleh Tuhan menjadi anak Tuhan, gak bisa masuk dalam pertandingan lari, dalam perlombaan iman, ya, pertandingan rohani, karena masih banyak beban dan dosa yang begitu merintangi kita, sehingga Bapak Ibu gak bisa lari. Berat. Saya nggak tahu beban berat apa yang masih dipikul, ya, masih digandoli sama kita. Mungkin itu kebencian, sakit hati, iri hati, dendam. Orang lain nggak bisa lihat itu, karena itu masalahnya di hati. Ya, kalau yang dilakukan oleh perbuatan gampang bisa dilihat. Rokokan, minum, narkoba, ada ciri-cirinya, kelihatan dari fisiknya. Nah, tapi kalau masalah di hati nggak kelihatan. Kita bisa pura-pura ketemu, ya. Shalom, ya, pasang muka manis, ya kan? Sepertinya nggak ada masalah, tapi dalam hati, kok gak mati-mati? Orang tuaku iki kapan? Gak mati-mati, ya kan? Bertobat Bapak Ibu, amin. Tanggalkan beban dan dosa. Yang keempat, tadi yang pertama apa Bapak Ibu? Yesus Kristus pelatih. Yesus pelatih kita. Yang kedua, Aturan main. ikuti aturan main. Yang ketiga, tanggalkan beban dan dosa. Ya. Yang keempat, jangan memandang ke belakang. Jangan pernah noleh ke belakang. Pemain itu fokus ke mana? Ke depan, garis finish. Apalagi dalam perlombaan lari, nggak ada orang lari itu sambil tolak-toleh nobrok, dia jatuh pasti. Dia fokus pandangannya ke depan. Makanya ada lagu kuno katakan, pandang terus padanya, apa? Jangan menoleh, jalan terus. Jangan pandang salah orang lain, pandang saja Yesus. Kalau kita mau pandang orang salahnya orang lain, aduh banyak. Nggak usah jemaat biasa, pendeta juga banyak dosa. Apalagi di akhir zaman ini, aduh. Firman Tuhan ingatkan kita, jangan pandang orang lain. Sudah, nggak usah diurusin. Ya, mereka mau bikin dosa, terserah. Yang penting kita, hati kita, diri kita, pandang kepada Yesus. Jangan sampai kita sibuk ngurusin orang. Aduh, diri kita sendiri akhirnya kecewa, sakit hati. Akhirnya nggak jadi fokus di dalam pertandingan iman, Bapak Ibu. Ya, jangan memandang ke belakang. Makanya Filipi 3 ayat 13 di situ dikatakan apa? Mari kita baca bersama-sama Filipi 3 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-14. Bapak Ibu buka ayat firman Tuhan ini, kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Apa? Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Rasul Paulus ingatkan kepada kita bagi hari ini, supaya kita menang dalam pertandingan. Lupakan apa yang telah di belakang, yang lalu-lalu ya wes. Apalagi Bapak Ibu sebagai pasangan suami istri, ya, punya hubungan, ya, diikat dalam hubungan pernikahan yang kudus. Sudah, kesalahan di masa lalu nggak usah diungkit-ungkit lagi. Jangan sampai ketika bertengkar ada perselisihan, wah, dari cerita zaman pacaran sampai sekarang diungkit semua. Wah, itu bikin pasangan kita kecewa. Kok ngundat terus sih? Kok nggak pernah dilupakan? Firman Tuhan katakan, lupakan apa yang di belakangmu. Amin. Dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanmu.
Setelah kita mengarahkan apa yang di hadapan kita, kemudian berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nggak gampang memang, tapi kita mau belajar pagi hari ini. Jangan noleh ke belakang, fokus saja kepada Yesus. Karena Yesus yang menjadi penghibur kita, Yesus yang menjadi pemimpin kita. Kalau Bapak Ibu lihat banyak kesalahan orang, ya, jangan-jangan kita pun akhirnya kita bikin kesalahan tanpa sadar. Karena apa? Terlalu banyak memandang kesalahan orang. Pagi hari ini saya dan saudara juga sama-sama belajar. Ayo pandang kepada Yesus. Ya, karena saya berkecimpung Bapak Ibu di dalam dunia rohani. Waduh, saya tahu banyak orang-orang, anak-anak Tuhan, pendeta-pendeta yang kayak malaikat, tapi malaikat Lucifer. Ya, ini jadi setan. Kelakuannya nggak beda jauh. Makanya Tuhan Yesus katakan, iblis itu bisa jadi bapak. Bapak siapa? Bapak segala dusta. Ya. Di Yohanes 8 ayat 44. Jadi malaikat-malaikat Lucifer, Bapak Ibu, ya. Dalam bahasa Inggris dikatakan forget what is behind me, melupakan apa yang ada di belakangku, dan do my best to reach what is ahead. Dan lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik untuk mendapatkan apa yang di depanku. Dan biarlah pagi hari ini kita melakukan yang terbaik, apa yang ada di hadapan kita, Bapak Ibu. Ya, jangan seperti istrinya Lot, ketika diselamatkan oleh Tuhan, dia nggak nurut sama Tuhan, sudah lari sana ke sana. Yang ada di pikirannya, aduh emasku ketinggalan, aduh aduh harta benda, aduh permata berlian, saya tak ambil balik ke belakang. Ketika dia menoleh ke belakang, dia jadi tiang garam. Bapak Ibu, jangan ingat-ingat sudah yang dilalu, sudah kita kubur. Amin. Mulai hari ini Bapak Ibu, mulai dengan lembaran yang baru. Jangan menoleh ke belakang. Amin. Bapak Ibu yang punya pasangan, ya, mertua dan sebagainya, ingat yang lalu-lalu sudah. Mulai hari ini dengan lembaran yang baru. Engkau hidup baru di dalam Tuhan. Yang kelima, kita mau pandang kepada Yesus, ya. Seperti dikatakan Ibrani 12 tadi yang kita baca di ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Ada seorang olahragawan lomba renang, ya, namanya Florence Chadwick, ya. Di tahun 1965-an dia melakukan renang. Dan renangnya itu menyeberangi pulau menuju California, namanya Catalina Island, ya. Pulau Catalina Island itu jaraknya cukup jauh, 42 kilometeran. Dia renang. Tapi di tengah-tengah renang, karena itu di Eropa itu musim dingin, ya Bapak Ibu, udaranya berkabut. Ya, sebelahnya waktu dia renang itu ada kapal, mamanya ada di dalam kapal, dia latihan renang. Ayo renang, wartawan sudah ngeliput. Karena apa? Ini sesuatu yang luar biasa, berenangnya jarak jauh, ya. Orang sudah menyaksikan semua. Renang. Ketika dia mulai mau putus asa, mamanya bilang, hampir dekat, sudah mau nyampe, ayo renang lagi, semangat. 42 kilo. Siapa yang bisa renang 42 kilo? Nggak ada. Akhirnya sampai di suatu titik, dia bilang, aku nyerah, aku nggak kuat, stop. Kenapa? Karena yang dia lihat kabut. Dari tadi awal renang, ya, pertama masih kelihatan, begitu masuk dia lihat kabut terus, nggak kelihatan. Begitu
dia naik di kapal, ya, nggak taunya jaraknya cuma sisa setengah kilo untuk dia mencapai garis finish. Kenapa dia menyerah di tengah jalan? Karena dia takut. Karena selama di penglihatannya itu kabut terus, kok nggak nyampe, saya mau nggak tutup, saya aduh kabut terus, nggak kelihatan. Stop. Ternyata jaraknya sisa setengah kilo, Bapak Ibu, untuk dia menang masuk di garis finish. Akhirnya waktu diwawancara dia katakan, saya hanya melihat kabut. Saya pikir jika saya dapat melihat pantai, maka saya akan berhasil memenangkan renang ini. Makanya di lomba yang kedua, di perlombaan yang kedua, dilihat lagi banyak orang, ya. Dalam pikirannya, walaupun itu kabut, di pikirannya dia setel garis pantai, dan akhirnya dia berhasil menang, Bapak Ibu. Ya. Yang keenam, hadapi rintangan. Yakobus 1 ayat 12 dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Jadi hadapi rintangan. Di sini dikatakan berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Saya nggak tahu pencobaan apa, ujian-ujian apa yang Bapak Ibu hadapi, tapi firman Tuhan katakan bertahan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Lakukan terus, bertahan, tetap setia. Ya, istilah pepatah orang dunia kata no pain no gain, go hard or go home. Jadi nggak ada mendapatkan juara itu tanpa sakit. Justru lewat kesakitan itu, ya, di sini katakan no pain no gain. Kalau kita nggak pernah sakit, tidak merasakan kesakitan, kita nggak ada keuntungan yang kita dapatkan. Seperti Bapak Ibu, saya pingin perutnya six pack, tapi saya nggak pernah olahraga, ya, treadmill, ya tetap jemblong, ya nggak bisa. Ini harus olahraga. Makanya no pain no gain, go hard or go home. Ini istilah bagi orang olahragaan. Kerja keras atau enggak pulang wae. Gitu, daripada buang-buang waktu. Jadi jangan setengah-setengah. Yang ketujuh, jangan menyerah. Amin. Nah, ingat ini, konsistensi itu adalah kunci. Ketika Bapak Ibu tidak menyerah, Bapak Ibu akan menerima hasilnya. Seperti yang saya ceritakan tadi, ya, dia lari dia berenang dengan sekuat tenaga, dia nggak menyerah, akhirnya dia masuk ke dalam garis finish. Ya, Nelson Mandela ini tokoh dari Afrika yang dipenjara, menghabiskan sebagian besar hidupnya di penjara. Ya, dia bukan orang yang hebat sebetulnya, karena apa? Di penjara. Tapi akhirnya begitu keluar dari penjara, dia keluar menjadi Perdana Menteri atau Presidennya Afrika Selatan. Tokoh hebat. Kenapa dia bisa sampai menjadi tokoh hebat? Dia katakan, saya nggak pernah kalah. Saya itu cuma menang atau belajar. Jadi dia anggap kekalahan itu, kegagalan dalam hidupnya itu suatu pembelajaran. Dan dia katakan, saya nggak pernah kalah. Kegagalan itu proses bagi saya untuk menuju kepada kemenangan. Amin. Saya harap Bapak Ibu Saudara sekalian tetap setia di dalam Tuhan. Setia beribadah, karena tempat ini, gereja ini menjadi pusat pelatihan kerohanian kita. Amin. Seberapa Bapak Ibu yang mau komitmen untuk terus maju di dalam Tuhan, silakan bangkit berdiri. Kita akan memuji menyembah Tuhan pagi hari ini. Kita akan sama-sama berdoa. Ya.
Ingat, yang pertama tadi apa? Yesus Kristus adalah pelatih kita. Yang kedua, ikuti aturan main. Yang ketiga, tanggalkan beban berat kita. Ya. Yang keempat, jangan menoleh ke belakang. Yang kelima, supaya kita nggak menoleh, pandang kepada Yesus. Hadapi rintangan yang ada. Dan yang ketujuh, jangan pernah menyerah. Seberapa Bapak Ibu yang mau dalam perlombaan iman dan ingin menang, mari kita mau berserah kepada Tuhan. Angkat tangan kananmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Dan katakan puji Yesus sungguh pada Dia. Haleluya. Minta kepada Tuhan, Tuhan selidiki hatiku. Mungkin ada sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, biar Tuhan bersihkan itu pagi hari ini. Haleluya. Katakan, selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku Tuhan, lihat hatiku. Katakan sungguh-sungguh kepada Dia. Sungguh mengasihimu, Yesus, Kau Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Katakan pada Tuhan, selidiki aku. Lihat hatiku Tuhan. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Katakan sungguh-sungguh pada Tuhan, biar menjadi pengakuan kita pada pagi hari ini. Kita minta, selidiki aku Tuhan. Oh, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu. Dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi katakan, selidiki aku. Selidiki aku. Lihat hati kami ya Tuhan. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada
Tetap angkat tangan kananmu, katakan, telah kulihat oh kebaikan-Mu Tuhan. Katakan dengan segenap hatimu, yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tenang sedia. Katakan pada dia, telah kulihat oh kebaikan-Mu Tuhan, yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi, telah kulihat. Dengan kasih Kristus Ibu Gembala bisa pimpin kita dalam doa. Baik Kamu habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Haleluya, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau sungguh luar biasa. Pagi hari ini kami dididik kembali, kami dikuatkan, kami diingatkan, kami diteguhkan melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, supaya kami akan mengakhiri pertandingan kami sampai Tuhan akan memanggil kami. Tuhan tolong kami supaya kami tetap setia, kami tetap tekun, karena kami dilatih di tempat ini, kami dibentuk di tempat ini menjadi anak-anak Tuhan yang berkemenangan, menjadi anak-anak Tuhan, menjadi pemenang. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan terus mengurapi hamba-Mu. Tuhan singkapkan segala rahasia kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati di dalam pelayanannya, di dalam kehidupannya. Tuhan pakai dia semakin heran lagi, menjadi berkat bagi orang yang percaya kepada Tuhan, menjadi berkat dimanapun dia melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan tanamkan firman-Mu di dalam hati kami, dan kami akan melakukannya di dalam hidup kami, di dalam perjalanan kami sampai pada akhirnya. Terpujilah nama Tuhan kekal untuk selamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, diberkati Tuhan. Mau jadi pemenang, jangan berhenti ya, jangan kecewa, jangan menyerah, layani Tuhan terus. Kalau Anda ingin membentuk otot-otot jasmani, pergilah ke tempat cucu bekerja, dia kerja di gym. Tapi kalau Anda ingin membentuk otot-otot rohani Anda, pergilah ke gereja. Kita berlatih bersama-sama menjadi pemenang di dalam Tuhan ya. Kemenangan duniawi bersifat sementara, tapi kemenangan rohani itu sifatnya kekal. Piala Anda tidak akan pernah Anda bawa ke kuburan ketika kita mati, tapi kemenangan di dalam Tuhan, mahkota kehidupan, itu akan kita pakai saat kita nanti di sorga. Jangan berhenti, terus layani Tuhan. Memang banyak tantangan, tapi jangan pernah menyerah ya. Jangan menyerah, never give up. Terus melayani Tuhan sampai Tuhan datang. Puji Tuhan. Ucapan selamat ulang tahun kepada VV. Mungkin VV mau saksi? Mamanya.
Ya, Tuhan memberkati, panjang umur, sehat, dan terus diberkati Tuhan. Ya, ada keluarga Roni juga yang ulang tahun pernikahan, dan hari ini tepat ada Fani, putri dari Bapak dan Ibu Dadang berulang tahun persis hari ini. Tapi ya sayang mereka tidak hadir di gereja. Pengumuman gereja, hari Jumat Bapak Ibu adalah peristiwa bersejarah. Peristiwa yang hebat, yaitu kematian Tuhan Yesus untuk menebus dosanya sampean dan dosa saya. Saya mengajak Bapak Ibu kembali kita berlatih untuk melayani Tuhan. Ibadah di tempat ini jam 7 pagi disertai perjamuan suci. Siap berlatih? Siap berlatih? Datang di gereja jam 7 pagi, kita beribadah, melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Bersama-sama kita menikmati persekutuan dengan tubuh dan darahnya, mengingat kematiannya. Hari Minggu itu adalah kebangkitan. Ini peristiwa Paskah. Jadi Bapak Ibu, mari kita benar-benar menghormati Tuhan. Tidak hanya secara simbolis dari mulut, tapi kita melakukannya dengan perbuatan. Sebab 1 Timotius 4 ayat 12 itu Rasul Paulus mengatakan, jadilah teladan dalam perkataan, yang kedua apa? Ini firman Tuhan yang saya sampaikan kepada anak-anak muda tadi malam. Jadilah teladan dalam tingkah laku kita. Biarlah tingkah laku kita dilihat orang, sampai orang itu, wow, itu ya orang Kristen ya. Baru melihat tingkah laku kita saja, mereka sudah tahu, oh dia orang Kristen dan orang diberkati Tuhan. Amin. Jadi hari Jumat besok kita ada ibadah disertai perjamuan suci di tempat ini, memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus dalam ibadah Jumat Agung. WL dilayani Bapak Denny dengan singernya 2 malaikat ya. Kalau tadi 2 bidadari, besok Jumat 2 malaikat, Cucu dan Theo. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Muda Christian Hadinata. Semakin diberkati Tuhan. Sudah ada calon, tinggal negosiasi gitu ya. Menyelesaikan masalah jam, mudah-mudahan tahun ini. Ya, kita doakan supaya dia bisa benar-benar mengakhiri masa jomblonya. Jangan sampai jadi jomblo akut, susah sembuhnya nanti ya. Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada Ibu Teres. Firman yang sangat menguatkan iman kita semua ya saudara. Semuanya pasti ingin mendapatkan mahkota kekal dari Tuhan, asalkan kita mau bekerja keras untuk menuju ke sana. Mari kita siapkan persembahan kita. Saya minta tolong nanti Sila sama Selo ya. Kita akan pujikan satu pujian, Aku Diberkati. Setiamu nyata bagiku, hikmat dan bajikan tersedia bagiku, balasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati.
bersyafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu Tuhan. Daripada pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur, memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Terlebih Tuhan, kami bersama dengan firman-Mu ya Tuhan, yang menguatkan kami ya Tuhan. Kami jadi pemenang ya Tuhan. Kami jadi ya Tuhan sampai tujuan akhir ya Tuhan dalam pertandingan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang menguatkan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kesempatan kali ini kami juga mengucap syukur oleh kami memberikan persembahan ya Tuhan. Yang berkat yang telah kami terima melalui Engkau ya Tuhan. Dan Tuhan, persembahan yang telah kami kumpulkan ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Kau sucikan Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Dengan baca-Mu di tempat ini Tuhan. Haleluya. Silakan nama-Mu, orang-orang yang akan mengelola ya Tuhan. Juga berdoa ya Tuhan untuk tangan-tangan yang telah memberi ya Tuhan. Kau berkati kami langit Tuhan. Kau berkati kami semua ya Tuhan. Sehingga boleh kami menjadi saluran berkat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan ini hanya dalam nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan atas waktu yang masih Kau berikan untuk kami semua untuk bisa beribadah, untuk bisa memuji bersama nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk negara kami Indonesia. Kami berdoa untuk negara kami Indonesia semakin makmur dan kami segera bisa dibebaskan dari COVID-19 ini supaya kami lebih bebas, lebih dapat berkarya lebih lagi Tuhan. Juga kami berdoa untuk gereja kami di seluruh Indonesia supaya kami bisa dimudahkan, bisa kami beribadah dengan bebas di segala penjuru untuk bisa memuliakan dan menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Dan juga khususnya di Bukit Batu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah boleh beribadah dan memuliakan nama-Mu di Bukit Batu ini. Terima kasih untuk semuanya yang sudah Kau berikan kepada kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami sudah mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk hari ini kami percaya kalau kami bisa beribadah kepada Tuhan, itu semua karena kemurahan dan kasih Tuhan. Dan kami sangat berterima kasih masih diberi kesempatan sekali lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Bapak, kalau kami masih diberi kesempatan di lain waktu untuk beribadah, kami akan menggunakan waktu itu dengan baik bagi kemuliaan Tuhan. Kami mau berlatih, kami mau menjadi pemenang, kami mau tetap memandang kepada Tuhan. Kami percaya Bapa, upah yang Kau sediakan bukan main-main, tetapi mahkota kehidupan yang sangat kami butuhkan Bapa. Sebab itu Roh Kudus tolong kami, kuatkan kami saat kami berlatih menghadapi masalah, menghadapi tantangan. Tidak membuat kami menyerah, tetapi kami mampu melewati setiap rintangan yang ada sampai di garis finish dan kami jadi pemenang. Roh Kudus tolong kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah menyelesaikan ibadah ini dan kami sebentar akan kembali pulang. Tuhan, sebelum kami semua berpisah meninggalkan rumah-Mu dan kembali ke rumah kami masing-masing, hamba berdoa, mohon kiranya Tuhan mengedangkan tangan-Mu atas kami dan mencurahkan berkat. Bukalah pintu sorga-Mu Tuhan, bukalah pintu perbendaharaan-Mu Tuhan.
Dan curahkan berkat-Mu kepada kami semua hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu, sidang jemaat Tuhan yang ada di sini dengan berkat yang berlimpah-limpah baik jasmani maupun rohani. Berkati pekerjaan, usaha apa yang dikerjakan oleh mereka, Tuhan berkati, membuatnya berhasil. Tambah-tambahkanlah Tuhan pundi-pundi mereka, tambah-tambahkanlah penghasilan mereka. Mereka terus naik dan tidak turun, mereka menjadi kepala dan bukan ekor. Dan Engkau membuat mereka semakin mulia, sehingga mereka menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan di bumi ini. Tuhan berkati kesehatan kami di tengah-tengah musim yang sangat ekstrim akhir-akhir ini. Tuhan, Engkau terus menjaga kesehatan kami dengan kekuatan yang daripada-Mu. Tambahkanlah imun kami, Tuhan. Kami harus menghadapi cuaca yang buruk, kami harus menghadapi COVID-19 yang belum reda. Masih ada lagi versi baru, Tuhan, dari COVID ini. Tuhan, kalau bukan Tuhan yang melindungi kami, kami tidak akan mampu. Karena itu kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Lindungi kami dalam nama Yesus, supaya dengan tubuh yang sehat ini kami terus melayani Tuhan. Demikian juga Tuhan dengan kehidupan rumah tangga kami. Tuhan berikan damai sejahtera, kebahagiaan. Banyak ancaman Tuhan yang menyerang, tetapi Engkau adalah pagar tembok, perisai bagi kami yang akan menudungi kami, sehingga rumah tangga kami akan tetap damai. Dan di tengah-tengah kami, rumah tangga kami, keluarga kami memancarkan kasih Kristus, dan orang lain akan melihat dan mereka mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Berdoa juga untuk anak-anak kami. Tuhan pakai mereka, Tuhan berkati mereka, masa depan mereka Tuhan untuk terus melayani Tuhan. Terima kasih untuk Theo yang sudah berhasil lolos masuk ke perguruan tinggi melalui jalur SNMPTN. Tuhan berkati, biarlah anak ini menjadi sesuatu yang luar biasa bagi kemuliaan Tuhan di tempat yang baru. Engkau membuatnya berprestasi, Engkau membuatnya menjadi indah dan memuliakan nama Tuhan. Dan semua anak-anak-Mu yang lain Tuhan, memberkati mereka. Tuhan Yesus menjaga hati mereka untuk tetap fokus kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa buat jemaat Tuhan yang sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang susah, Tuhan berikan sukacita penghiburan. Yang berbeban berat, Tuhan memberikan kelegaan dan jalan keluar atas seluruh persoalan mereka. Yang kekurangan, Tuhan limpahi dengan berkat-berkat baru yang luar biasa dari sorga, sehingga tidak ada anak-anak-Mu yang berkeluh kesah, tetapi semuanya mengucap syukur oleh karena Tuhan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih tangan-tangan yang sudah berkorban memberikan persembahan, tangan-tangan yang sudah berkorban memberikan persembahan khusus, persepuluhan yang menjadi milik Tuhan. Tuhan juga memberkati, membalas berlipat kali ganda. Tuhan memenuhi kehidupan mereka dengan segala yang baik, sehingga mereka semakin setia di dalam melakukan apa yang menjadi kewajibannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang kami akan pulang Bapa. Lindungi, berkati perjalanan kami hingga sampai di rumah dengan selamat. Berdoa juga untuk hamba-Mu Bapak Christian yang sudah melayani kami dengan firman-Mu. Tuhan Yesus pakai lebih lagi, urapi lebih lagi masa depan yang terbaik, jodoh yang sudah Tuhan siapkan. Tuhan genapkan semuanya dan menjadi indah pada waktunya, dan kemuliaan Tuhan nyata dan hormat hanya bagi nama Allah saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat tanganmu, terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah di dalam damai sejahtera, kasih sayang dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih keselamatan dari Allah Putra, penghiburan pertolongan dari Allah Roh Kudus yang akan menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Selamat siang, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati. Thank you.